Halo. Berjumpa lagi Yes. bersama Mamang One Piece. Anjir, Memang One Piece. Lain Mamang Racing, Bang. Anjing, halusan Memang Racing. Ya, Mamang One Piece Eh, mau ngebahas biasa One Piece deh, Mang. naon deui ya tuh Hmm. udah ngebahas lagi One Piece. Flashback dulu, Mang, episode kemarin. Boleh. Berarti episode kamari teh kala. Episode kamari teh ngebahas Grand Line ya. Iya. Kru Topi Jerami Mulai masuk ke masuk. Grand Line, tapi belum ngebahas tentang perjalanan pertamanya kan. Baru Iya, cuman gimana cara masuk ke Grand Line, Iya. terus kita ngebahas Grand Grand Line Line-nya. secara Keseluruhan kali. garis besar lah Iya, ya, secara garis besar gimana cara berlayar di Grand Line, Grand Iya. Line teh naon, terkenal sebagai apa, terus terbagi menjadi 2 bagian dan bagian-bagian itu teh apa namanya, udah ngebahas itu ya kemarin Iya, teh, episode terakhir teh. Berarti ayeuna kita ngebahas naon, Mang? Ngebahas dulu yang ada di Twin Cap, Mang. Berarti kita karena kitanya mau maju, Iya. ngomongin cerita, ngebahas Perjalanan. perjalanan si Luffy-nya teh ikut sesuai alur cerita berarti Iya. kan. Jadi karena kemarin kita udah ngebahas Grand Line, berarti kita mulai ngebahas episode ini teh, mulai ngebahas pulau-pulau pertama, meureunnya Iya. cerita-cerita pertama Luffy dan kawan-kawan nu aya di Grand Line gitu meureunnya Iya, maksud. betul. Sip. Oke, ayeuna ngebahas naon, Cik? Mau ngebahas seekor paus, Mang, yang namanya Labon. Betul. Yang ada di Twin Cap yang diurus sama dokter Krokus. Betul, Krokusan. Iya. Buat dulur Mamang yang belum tahu Labon itu siapa, Labon itu adalah seekor ikan paus. Ya. Paus ikan bukan sih, Mang? Alah, ya kudu ngebahas deh. Apakah Biologi. apakah paus teh hewan? Itu mah teu kudu diperpanjang, Iya. pokoknya mah seekor paus. Seekor paus yang ikut dari South Blue bersama Rumbar Pirates. Sebenarnya sih emang dulu Bener South Blue tuh sih. bener South Blue kalau nggak South salah. Blue-nya. Tapi kalau salah tolong Iya, dikoreksinya dulu. Tapi South Blue kalau nggak salah Mamang. Ikut Rumbar Pirates. Nah, pas episode itu kan belum diceritain, Mang. Bajak lautnya itu, kelompok bajak laut itu namanya siapa? Pas episode perkenalan awal, iya, Labon. tentang Labon. Tapi pas The Next ketemu Brock, ya baru jadi diceritain. ceritain. Ternyata Betul, itu adalah Rumbar Pirate. Nah, Rumbar Pirate sama Labon itu melakukan perjanjian, Mang. Iya. Betul kan? Perjanjian. Punya janji lah intinya begitu. Dari kelompok bajak lautnya sama Labonnya. Nah, apakah Mang bisa diambil kisah inspiratif untuk dunia nyata dari kisah Labon? Dari kisah Labon ini dan Rumbar Pirates? Iya. Tentu bisa nih harusnya mah. Karena kan Labon sama Rumbar Pirates tuh premis utama nama janji gitu. Iya. Dan janji yang ditepati gitu tepatnya mah, bukan janji yang diingkari. Bahkan Brock masih hidup sampai sekarang pun untuk menuntaskan janji teman-teman Rumbar Pirates-nya gitu. Jadi Brock makan yomi itu bukan kemungkinan sembarangan juga ya. Jadi sebenarnya mah mungkin ya sama Oda sengaja si Brock buah setan yang dimakan oleh Brock itu yomi. Ya sengaja sebenarnya memungkinnya untuk menuntaskan janji yang mereka buat gitu antara Rumbar Pirates sama si Brook sama si Labon. Nah, ngomong-ngomong tentang Labon, Mang, kan Labon tuh seekor paus ya. Iya. Di dunia One Piece wae anu paus nasiga si Labon teh mungkin jenis khusus gitu. Iya. Karena kan kita lihat dulur-dulur Mamang juga bisa lihat pas Luffy mulai masuk ke dunia ikan setelah time skip dunia ikan deh. Mau ke pulau manusia ikan. Iya. Kan ada tuh paus paus badag. Iya. Kata si Brock, "Oh, Labon." Cenah kata si Luffy, "Bukan, itu mah cenah Shirohige Oji-san," cenah kan gitu. Nah, intinya mah jadi mungkin si Labon teh paus jenis khusus gitu, ras paus. Ras paus khusus mungkin ya mah. Karena kan dia hidup nanti kalau bener orang lupa sih sebenarnya South Blue atau bener ya South Blue ya. Si Brock dan Rumbar Pirate berasal nanti dari South Blue. Berarti kan soalnya si Labon tuh ikut tuh dari South Blue ya. Iya. Terus ikut naik ke Reapers Mountain, masuk ke Twin Cap dan ditinggalkan dalam tanda kutip ditinggalkan di Twin Cap. Dititipkan ke si Krokus lah intinya. Karena kenapa ditinggalin? Karena Rumbar Pirates yang notabene adalah kaptennya teh Yorkie ya. Iya, Yorkie. Merasa kayaknya Labon sebagai seekor paus kecil
yang masih muda, tentunya Iya. ukurannya kecil dan umurnya juga masih muda, tidak akan sanggup untuk mengarungi lautan Grand Grand Line Line, bersama iya. Rumbar Pirates. Jadi Rumbar Pirates karena emang geus nyaah mang ka si Labon teh, emang ngerasa bahwa si Labon teh bagian dari kru mereka, dari teman-teman mereka, dia tidak mau mengambil resiko yang membahayakan Labon gitu. Iya, Jadi iya. Labon wayahna dititipkeun lah nya, Iya. dititipkeun di Disuruh menunggu mah. disuruh menunggu. Tungguan Labon, nanti urang ge bakal balik deui kan gitu. Iya, Karena mereka merasa Labon tidak akan sanggup untuk mengarungi lautan Grand Line yang terkenal ganas. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Mangson yang awal, apakah ada satu pengalaman atau beberapa pelajaran yang bisa kita Iya, ambil kita ambil dari dari kasus Labon dan Rumbar Pirates? Tentunya ada. Karena Labon dan Rumbar Pirates itu diikat oleh satu kata yaitu janji. Iya. Dan sampai sekarang, sampai episode berapa sekarang anime teh? 1000 lebih lah 1000 ya. lebih. Chapter wae manga ada 1000 chapter 1000, lebih. Dan Brock sebagai perwakilan dari Rumbar Pirates masih memegang teguh janji itu tersebut, gitu. iya. Betul. Dan bisa kita lihat pas di episode tadi yang Mangson mention sebelumnya, yang di awal-awal pertemuan SHP pertama sama ngomong-ngomong SHP itu Straw Hat Pirates Iya, ya, iya. Mang. Jadi bahasa Inggrisnya dari kru Topi Topi Jerami. Jerami, bajak laut Topi Iya. Jerami. Jadi saya singkat aja jadi SHP Iya. ya, biar lebih gampang. Nah, pertemuan pertama SHP sama Labon tuh di episode awal tuh kan Labon tuh membentur-benturkan Bentuk ke Reverse Mountain. bukan, Red Line. tepatnya ke Red Line. Medan, iya. Karena mungkin dia teh mau menghancurkan dinding pembatas antara dia dan lautan bukan seberang. dia dan temannya mungkin ya si Rumbar Pirates. Iya, Karena dia mikirnya mungkin si Rumbar Pirates teh atau teman-temannya teman-teman bajak lautnya teh ada di lautan seberang gitu, Iya. yang dipisahkan oleh Red Line. Iya. Nah, dan setelah itu tuh dengan janji baru dalam tanda kutip, janji baru antara Labon dan si Luffy, karena Luffy taunya bahwa janji yang Labon pegang tuh, karena udah terlalu lama 50 tahun lebih lah kalau nggak salah. Puluhan. Ya kan puluhan tahun. Jadi dengan asumsi bahwa Rumbar Pirates udah pada meninggal dan ternyata benar cuma nyisa satu si Brock, dan itu juga karena buah setannya gitu ya, bukan karena umur panjang-panjang teuing gitu. Nah, jadi Luffy mengambil tanggung jawab lah untuk memegang janji antara Labon dan teman-temannya itu yang Rumbar Pirates. Dan semakin kesini kita tahu bahwa ternyata bagian dari Rumbar Pirates yaitu Brook bergabung sama si Luffy. Iya. Jadi emang janjinya tuh tetap dipegang gitu. Jadi yang bisa kita ambil tuh satu, Mang, ada 2 poin sih sebenarnya mah kurang garis bawah gitu ya. Iya. Yang pertama, berarti meureun lamun janji teh kita teh kudu mikir panjang meureun, Mang. Dan menurut orang kita yang poin pertama teh ada di sisi Rumbar Pirates sebagai yang berjanji kepada Labon atau memberikan janji kepada Labon. Kita jangan seenakna meureun, Mang. Kalau benul dibeter dan betul ya jadi benul. Benar, karena kalau kita mau janji kepada seseorang tuh kita harus mikir panjang gitu. Kita bakal bisa gak sih menepati janji itu. Karena masuk ke poin kedua, karena bakal karunya kepada orang yang kita kasih janji gitu. Kita janjikan sesuatu. Nih di kasus ini berarti dari Rumbar Pirates ke si Labon kan ngasih sesuatu janji nih. Poin 1 berarti kita teh jangan asal-asalan ngasih janji teh. Mungkin ya poin orang sih sebenarnya di poin pertama ini teh Rumbar Pirates nggak mikir panjang, asal janji weh. Gak tahu kedepannya. Padahal kan dan buktinya mereka itu kan pada meninggal. Iya. Gitu. Itu yang pertama gitu, jangan asal janji, harus lebih panjang. Merenya kita teh harus mikir panjang lah dengan kata janji teh gitu. Dan yang kedua, keteguhan hati Labon. Masih megang janji tersebut bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Iya. Sampai dari si Labon kecil sampai ke badag siga gunung ayeuna kan. Iya benar. Jadi ada 2 poin itu gitu. Yang pertama kita jangan asal janji kepada seseorang atau ya pokoknya mah kepada orang lain lah intinya mah. Yang kedua, kalaupun kita udah punya janji sama seseorang, kita harus berusaha sekuat mungkin menepatinya. Sekuat mungkin, seteguh hati lah intinya mah untuk memegang janji tersebut seperti Labon kepada Rumbar Pirates itu. Mungkin dulu pas waktu kecil seperti cerita-cerita biasa, Mang. Tapi kalau udah gede kayak gini, geus gede mah kan orang teh pasti mikirna teh jeung rasa gitu, anjir. Nonton anime teh jeung hate ayeuna mah beda jeung
karena nonton di TV banyak mah. Bener. Nah, Next. lanjut Mang. Ya. Terus sesudah dari Labuan itu kan ketemu sama si Pipi ya. Ya betul. Pipi Sama terus Mr. Nine. Mr. Nine, Mr. Ten. Mr. Oh, Nine, Mr. Nine. Mr. Nine. Ya. Terus ke Little Garden kan Mang? Belum, sebelum ke Little Garden kita masuk ke Whiskey Peak. Oh iya benar. Whiskey Peak. Oh iya, Whiskey Peak. Aduh, kok lupa. Whiskey Peak. Whiskey Peak itu yang kota ya Mang? Kota yang berada di Pulau Kaktus kan? Betul. Jadi, ternyata kaktusnya itu bukan kaktus Mang. Iya. Tapi batu nisan ya. Batu nisan, betul. Batu nisan karena saking banyaknya, jadi dilihat dari kejauhan masih gak duri-duri ya. Gitu. Whiskey Peak itu Mang kota pemburu bajak laut kan? Berarti bisa diasumsikan nggak semua bajak laut lolos dari kota itu kan Mang? Iya. Jadi kan sebenarnya mah Whiskey Peak tuh, jadi kita ini ulas dulu sedikit. Iya, Whiskey Peak itu nama kota, nama pulaunya adalah Pulau Kaktus, Kaktus Island. Nah, jadi asumsi bahwa si Luffy dan kawan-kawan gitu ya, si SHP yang masuk ke Whiskey Peak itu bakal masuk ke dalam perangkap gitu kan, karena emang terbiasanya seperti itu. Jadi kalau tadi Mangson, jadi mungkin yang lain mah bakal terperangkap tentu gitu. Mungkin sebelum si Luffy ada bajak laut lain yang lemah gitu mungkin bakal terperangkap gitu. Nah, ada gak Mang hal yang menarik di kota Whiskey Peak itu Mang? Yang menarik naonnya? Kejadian yang menarik nama sebenarnya di situ pertarungan pertama antara SHP, nyata antara si Luffy dan si Zoro itu yang pertama. Dan di sana kita lihat siapa yang lebih kuat antara Luffy dan si Zoro, dan ternyata yang lebih kuat Nami. Benar. Kan dua anak eleh ku si Nami. Emang di situ Mang ada skin yang menarik Mang. Zoro melawan semua pemburu bajak laut, wah keren Mang. Iya, nah itu pertama kali deh. Episode sebenarnya eta. Pokoknya sejauh episode itu teh pertarungan si Zoro anu paling epic sigana emang di Whiskey Peak sih. Soalnya sambil ngomong mecak pedang baru anjir. Mecak pedang teh naon atuh nyoba pedang yang baru. Nah, betul, kalau di tadi yang menarik di situ ya satu pertarungan antara Luffy dan Zoro. Kedua mungkin ini juga harus dibahas sebenarnya. Buat dulur-dulur mamang yang belum tahu, kalau ternyata Luffy PV itu ditulis atau digambar awal sama Oda tuh emang bukan sebagai putri dari satu kerajaan. Jadi emang NPC memang gitu, side karakter aja gitu, karakter sampingan aja. Belum mau dimasuki. Jadi emang nggak ada di skema awal untuk masuk ke cerita inti gitu si Pipi itu. Dan penggambaran juga kayak antagonis kan Mang matanya. Awalnya oke sih orang nangkep masih tim Rocket lah, kalau dulur nu mamang yang suka nonton Pokemon ya pasti tahu gitu si tim Rocket kayak gimana, si Jesse sama si James. Bener. Musashi dan Kojiro kalau bahasa Jepangnya mah. Nah, jadi orang ninggalinnya tuh emang iya mah cuman karakter sampingan anu tuh penting lah inti nama inti nanti ge bakal hilang sendiri gitu. Tapi ternyata mungkin satu jeniusnya Oda, dan kedua mungkin dari pengaruh si editorna. Masukin Pipi itu jadi putri gitu dari satu kerajaan yang ternyata bersangkutan banyak gitu, bahkan sampai sekarang. Iya, masuk ya. Bukan cuman di Alabasta doang gitu. Itu yang menarik kedua. Yang ketiga tuh scene si Zoro ya. Hah? Scene si Zoro yang epic lah itu, melawan seberapa puluh anjir, meureun ratus meureun pemburu bajak laut gitu. Gitu sih. Nah, dari kota Whiskey Peak terus ke Little Garden kan Mang? Iya. Nah, di Little Garden itu namanya Little Garden. Tapi ternyata di situ tuh emang ada diperkenalkan sebuah ras Mang. Oh iya, selain manusia ya. Ternyata di situ ada ras raksasa. Giant. Bisa dijelaskan Mang? Ras raksasa di Little Garden itu adalah dari Elbap kan Mang? Ya betul. Kalau untuk dulu Mamang nih sebentar nih dikit. Pas peperangan Marineford ada Oar Mang. Nah, apakah berbeda dengan ras Elbap Mang? Beda. Beda. Kalau Ors ras lain ya mungkin itu ras Oni. Mungkin tapi raksasanya kan? Karena beda Mang, dari ukuran aja beda. Antara ukuran raksasa Elbap gitu ya yang kita tadi sebut
di Pulau Little Garden antara Dory dan Brogy sama ukurannya Ors yang ini ya, yang zombie ya. Yang zombie ya. Itu kan gede jauh banget, Mang. Ukurannya gitu dari ukuran si raksasa sama si Ors dan jadi kemungkinan Ors mah ras tersendiri lain lagi gitu. Mungkin ras Oni ya yang berseliweran di internet mah gitu. Jadi ada ras namanya ras Oni. Oni itu berarti bahasa Jepangnya dari iblis lah kalau kita mah. Dan dari Elbap itu Mang seperti kata Usop kan Mang pernah ngomong kalau nggak salah ya. Apa? Si Usop pernah ngebohong ke si Kayate ya. Yang akan ke pulau raksasa kan. Iya. Tapi malah bertemunya di Little Garden kan Mang? Sebenarnya mah kalau kita mau ngebahas dari Little Gardennya gitu ya, yang menarik di Little Garden tuh pulau masa lalunya gitu, bukan pulau masa lalu atau pulau purba meren lah. Bener tuh sih. Soalnya masih ada dinosaurus kan? Iya. Kita mungkin bisa mulai ngebahas dari kenapa dinamakan Little Garden kan. Sebenarnya ini di anime juga udah ada sih dulur-dulur Mamang, udah dibahas di anime, di manga gitu, dari narator gitu. Kenapa disebut Pulau Little Garden? Karena oleh para penduduk dari pulau tersebut tuh, pulau tersebut tuh seperti taman kecil gitu, Little Garden gitu kan, taman kecil kalau di translate mah. Nah, jadi atau kebun kecil bisa dibilang seperti itu. Jadi karena penduduknya atau warga yang hidup di pulau tersebut pada gede-gede, jadi pulau tersebutnya disebutlah Little Garden gitu kan, karena yang hidup di situ kan raksasa ayah 2, terus para dinosaurus, pokoknya makhluk-makhluk purba lah yang gede. Nah, itu pertama yang menariknya. Yang kedua tadi bener ras baru diperkenalkan yang selain manusia. Karena sebelum datang ke Little Garden, One Piece tuh ya nyeritain tentang satu ras aja manusia. Bener tuh sih. Bener kan. Setelah itu mah baru pas masuk Little Garden kita tahu bahwa di dunia One Piece tuh makhluk purba masih kene aya. Raksasa atau ras raksasa masih kene aya gitu. Itu berarti kan membuka peluang lain bahwa ras-ras lain pun mungkin ada gitu. Dan tentunya setelah kita ngikutin One Piece sampai sekarang kita tahu bahwa ras di dunia One Piece itu bukan cuma manusia, bukan cuma raksasa gitu. Padahal masih Dory Brogy itu datang ke Little Garden bukan untuk piknik kan, tapi untuk menyelesaikan sebenarnya persoalan kan. Iya, karena gara-gara berburu. Pas sombong-sombong. Iya, karena dan jatuhnya juga tuh ke si Zoro sama si Sanji kan. Ya, jadi sebenarnya kita udah dikasih tahu, udah dikasih foreshadow gitu sama Oda tuh bahwa pertarungan Dory Brogy itu alasannya tuh persis sama seperti pertarungan antara Zoro dan Sanji di Little Garden, yaitu saha nu pagede-gede gitu, pagede-gede saha nu menang hasil buruan gitu. Sangat pisan sama gitu. Itu juga hal menarik di Little Garden. Kan di awal itu Zoro sama Sanji sampai musuhan sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Benernya tidinya nya pertarungan awalnya tuh bener-bener. Itu berarti hal menariknya itu pertarungan pertama tuh. Bermusuhan pertama. Musuhan pertama lah ya. Antara si Sanji sama si Zoro. Itu Little Garden mah terus naon deui nya. Enggak sih, mulai diperkenalkan agen-agen ieu agen Baroque. Agen-agen Baroque anu top agennya lah. Dari 1 sampai 5 kan mah ya. Dari mulai sebenarnya mah Mr. Pipe sama Miss Valentine mah udah di Whiskey Peak. Tapi kan cuman kita unggul anjir gelut mau ge dihancurkeun ku si Luffy sama si Zoro. Menyinggung soal agen-agen dari Baroque, BW ya, kita singkat BW aja. Oke, BW Baroque. Diperkenalkan kan kalau di nomor kan pakai nomor, kode nomor 1 sampai 5 kan. Ternyata Mang kirain saya dulu agen dari 1 sampai 5 itu adalah DFU atau Devil Fruit User. Ternyata tidak Mang. Ternyata si Mr. Pot enggak. Tapi anjingnya yang si Lasso. Lasso nah ini Mang yang mau jadi ditanyain deh Mang. Si Miss Golden Week. Oke. Kekuatannya kan warna. Ya. Bisa dijelaskan Mang kekuatannya itu? Oke, berarti meureun kita bahas dulu BW atau Baroque sebenarnya. Baroque teh naon? Atau mau nanti dibahasnya? Nanti aja lah. Nantinya. Ini mah cuma ngebahas Miss Golden Week ya. Nanti juga bakal mau dibahas kan ya. Dan jadi meureun kita ngebahas Miss Golden Week buat dulur-dulur Mamang yang lupa Miss Golden Week teh nu mana. Miss Golden Week teh adalah partner dari Mr. Tree. Ya. Anu pelukis ya. Anak kecil. Jadi Miss Golden Week teh sahanya nama asli nanti da geus mun teu salah mah geus dikasih tahu ku ada oge aya. Nah,
Itu bukan DF oge Mang, kekuatannya tuh, kekuatan hipnotis dan Iya. lain-lainnya tuh. Emang murni skill we eta mah. Kekuatan Tapi hipnotis. kan Mang, pakai warna Mang jadi Iya, tapi itu udah dijelasin sama Oda, ente sama dina SBS deh. Dulu Mamang ge kalau bisa cek sendiri sih. kalau Orang pernah merah baca dah. gimana kalau digambarkan Jadi gitu itu kan. tuh emang bukan kemampuan yang dia dapat dari devil fruit gitu atau Iya. buah setan, enggak, atau buah iblis, Oke, bukan. oke. Jadi dia mah emang murni skill itu mah, skill hipnotis aja gitu. Nanti kita akan bahas di akhir sebenarnya Mang tentang ngebahas Baroque Works sama gitu. Jadi jawabannya apakah Miss Golden Week itu DFU atau devil fruit user atau bukan? Ternyata Jawabannya bukan. Iya. Jadi itu kekuatannya murni skill. Gitu. Skill hipnotis. Lanjut Mang. Lanjut nanti dari setelah Little Garden itu menuju di perjalanan Nami sakit. Benar, oke, betul. Nami sakit dan di SHP tidak ada dokter. Yes. Menuju Drum Kingdom. Ya. Di Drum Kingdom itu bisa dijelaskan dulu Mang sedikit spill apa itu kerajaan Drum Kingdom Mang? Oke. Jadi biar lebih lebih teratur menurutnya sebenarnya udah acak-acakan sih di awal oke, tapi itu naon. Biar lebih teratur kan tadi Mangson mention di awal bahwa si Nami itu sakit. Iya. Nah, buat dulu Mamang yang lupa, jadi kita coba ingetin. Nami itu digigit serangga di Little Garden tuh. Bukan pure cuaca Mang? Bukan, itu tuh dari serangga karena diperlihatkan kalau si Nami itu kan buat dulu Mamang sedikit flashback ya. Kan pada ditangkap tuh Nami, Vivi sama Joro. Ya, yang mau dijadiin patung lilin. Ditangkap sama si Mr. Tree, terus mau dijadiin patung lilin, di lilin yang gede lah intinya mah gitu kan. Nah, setelah itu masih pakai baju tuh. Si Nami itu, khususnya Nami lah, yang selainnya mah sama-sama pakai baju. Nah, dibebasinnya si Nami, Vivi dan Joro itu tuh kan dengan cara si lilin itu tuh dibakar. Iya. Ingat Mang ya. Dibakar sama ininya Usop lah, talinya Usop. Bener, yang dibalurin sama minyak dibakar lah sama si Luffy tuh pakai api yang ada dari kepalanya Mr. Tree. Terbakar lah. Nah, setelah terbakar itu tuh anehnya sebenarnya namanya abongnya ya mah buat masuk ke cerita. Yang lain mah bajunya masih utuh, Ari si Nami bajunya jadi enggak, jadi cuman pakai bra aja. Nah, setelah itu tuh kan muncullah Sanji setelah dikalahkannya Mr. Tree dan kawan-kawan kan adalah si Sanji bawa Eternal Post Alabasta dan lain-lainnya. Nah, itu tuh di anime juga buat dulu Mamang atau Mangson yang lupa. Di situ diperlihatkan kalau ada gigitan di atas perutnya lah di sini. Nah, artinya ulu hati menurut gitu. Di bagian perut satu gigitan serangga gitulah inti nama. Nah, nama penyakit yang Nami derita tuh namanya teh Kestia kalau nggak salah mah. Itu orang sih nggak tahunya, orang belum riset sih, maaf. Apakah penyakit itu tadi dunia nyata ada atau enggak gitu? Ada atau enggak? Mungkin adanya tapi orang belum riset sebenarnya. Mana cuman intinya nama tapi kayak demam kan ya? Kestia. Kayak demam ya kan bukan cuma demam doang. Itu tuh kalau nggak salah kata dokter, jangan dulu di situ. Sakit lah tuh si Nami sama perjalanan. Makanya di perjalanan itu Nami mulai demam, mulai nggak kuat lah untuk memimpin, bukan memimpin atunya. Bukan memimpin. Bukan menuntun SHP gitunya, menuntun si Mary ke pulau berikutnya. Tadi si Nami udah mulai nggak kuat gitu. Makanya diputuskanlah dengan minta pertimbangan ke Pipi juga. Karena kita buru-buru mau ke Alabasta, tapi ternyata kalau si Nami-nya nggak bisa menuntun kapal ini gitu ya, tentunya nggak bakal nyampe nyampe ke Alabasta. Oke, makanya diputuskan lah kalau mereka mau mampir dulu ke satu pulau untuk menyembuhkan Nami, dan kebetulan pulau tersebut adalah Pulau Drum Kingdom. Pulau kerajaan Drum. Nah, itu sedikit flashback nama. Gak apa-apa lah nya, rada panjang ogenya. Nah, tadi masuk ke pertanyaan Mangson. Sedikit diceritakan, sedikit di-spill gitu ya tentang Drum Kingdom. Drum Kingdom itu adalah salah satu kerajaan yang diakui oleh salah satu kerajaan dari beberapa kerajaan yang diakui keberadaannya oleh pemerintah dunia. Jadi secara tidak langsung bisa dibilang kalau Drum Kingdom itu adalah kerajaan yang ada
di bawah keanggotaannya WG atau World World Government atau iya. pemerintah dunia gitu. Nah, raja yang pertama bukan raja yang pertama, raja yang pas diperkenalkan di situ tuh adalah rajanya Wapol. Iya. Tapi sebelum Wapol tuh ada kata si Dalton bisa kita lihat di cerita selanjutnya. Sebelum Wapol tuh ada bapaknya Wapol tapi orang poho namanya siapa gitu. Nah, jadi Drum Kingdom itu balik lagi ke pertanyaan Mangson ya, adalah salah satu kerajaan dari beberapa kerajaan yang diakui ada di bawah keanggotaan pemerintah dunia gitu. Makanya dengan adanya pengakuan tersebut dari pemerintah dunia, Drum Kingdom bisa mengikuti acara atau event dunia yaitu referee. Referee bisa dibilang referee. Bahkan kalau kita orang Sunda menyebut nanti referee. Nah gitu. Nah, apa gitu referee? Nah, nantilah kita bahas itu. Bukan itu intinya kita bahasnya. Gitu, Mang. Oh, jadi segitu, Mang. Spill sedikit tentang kerajaan Drum gitu ya. Ya, seperti itu sih. Namun spill dikit mah emang sedikitnya seperti itu. Tadi kan nama rajanya itu Wapol, Mang. Ya. Bisa diceritakan, Mang, pertemuan Wapol sama Luffy? Bisa sih. Soalnya kan si Wapol akan menjadi villain juga kan di arc. Sebenarnya mah kalau secara garis besar mah tentu kalau nonton lebih jelas sih ya. Cuman kadang yang ada yang luput anjir. Yang luput dari para penonton One Piece tuh ini Mang. Satu ya tentang Wapol nih heula. Wapol tuh adalah raja di kerajaan Drum atau Drum Kingdom. Iya. Benar. Nah, tapi pertemuan kan di arc Drum Kingdom itu tuh villain utamanya tuh si Wapol. Bener kan? Bener. Penjahat utama tuh. Tapi pertemuan pertama antara Wapol sama si Luffy atau SHP lah kita sebutnya ya. Ada di lautan. Bukan di pulaunya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan atau yang bisa kita bahas tuh kenapa Wapol yang notabene dia adalah raja. Tapi ternyata ketemu sama Luffy-nya tuh di lautan dan ternyata akhirnya kita tahu bahwa ternyata Wapol itu kabur dari kerajaannya sendiri. Itu yang menarik. Nah, mungkin nggak banyak para penonton One Piece atau penggemar One Piece yang ngeh atau yang tahu gitu. Kenapa alasannya teh si Wapol teh kabur dari kerajaannya sendiri. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah Wapol itu kabur dari kerajaannya sendiri adalah karena sieun, takut pengecut. Sieun kasaha atau takut ke siapa gitu. Karena dia takut ke satu bajak laut yang kita tahu pada akhirnya ya sekarang yaitu bajak laut Blackbird atau si janggut hitam atau Kurohige atau nama aslinya Teach, Marshall di Teach. Itu orang bisa tahu dari mana? Bisa tahu dari manga, dari anime juga ada sebenarnya. Cuman karena emang henteu diceritakan secara lugas, secara jelas, jadi banyak sih orang yakin banyak para penonton One Piece tuh yang nya gitu baru tahu gitu. Enggak ngeh kalau ada informasi itu tuh. Nah, balik lagi Wapol tuh kabur dari kerajaannya sendiri tuh karena takut oleh satu bajak laut yang datang ke Drum Kingdom yaitu si Teach, Marshall di Teach ya atau dikenal dengan nama Kurohige. Nah, dia kabur dengan bawa semua anak buahnya dan dokter-dokter 20 MD itu ya atau 20 dokter itu tuh yang anu kieu gini, baju naping. Nah, itu kabur ke lautan untuk menghindari Teach yang datang ke Drum Kingdom gitu. Dan itulah geuleuhna si Dalton kasih Wapol tuh justru itu. Jadi di masa krisis gitunya para warga nanti membutuhkan seorang pemimpin gitu yang notabene itu adalah si Wapol sebagai raja yang berkuasa pada saat itu. Tapi dengan adanya satu musuh datang, Wapol malah meninggalkan pulau tersebut gitu. Kerajaannya gitu ditinggalkan. Bodo amat yang penting orang selamat gitu. Itu sebenarnya alasannya tuh karena adanya Teach datang ke Drum Kingdom. Nah, yang jadi hal menarik lainnya, buat apa Teach datang ke Drum Kingdom? Itu kan banyak teori ya sebenarnya sama kita, tapi kita nggak mau narik ke situ lah. Terlalu panjang dan terlalu lama mungkin pembahasannya karena banyaknya nanti jadi teori liar lah intinya. Jadi cuman itu hal menarik buat kita renungkan anjir ya, buat kita bahas ke depannya mungkin ya. Teach tuh datang ke Drum Kingdom yang ada ya intinya masih di Grand Line sih ya. Nah, buat apa gitu?
Yang akhirnya kan kita tahu gitu. Si Ace juga datang ke Drum Kingdom kan. Dan alasannya Ace datang ke Drum Kingdom itu untuk nyari satu bajak laut yaitu Kurohige atau si Teach. Dan menariknya tuh pernah 3 hari 3 malam gitu kalau nggak salah. Nah, nggak ada salju kan? Oke, nah itu juga menarik buat dibahas. Nah, setelah Teach datang kan, setelah Teach yang kita nggak tahu, belum tahu lah sampai sekarang alasannya dia datang ke kerajaan Drum tuh buat apa. Indit lah intinya, meskipun nggak tahu dia teh udah dapat yang dia cari atau cuman singgah doang atau apa gitu, kita nggak tahu. Nah, ujungnya atau bukan ujungnya, setelah si Teach datang juga lah Portgas di S. Nanti kita ceritain tentang S di episode selanjutnya mungkin ya, pas kita ngebahas Alabasta. Nah, datanglah S ke Drum Kingdom untuk nyari Teach. Yang kita sama-sama tahu, yang pembaca atau penonton One Piece sampai sekarang mah tahulah alasan si Teach, alasan si S nyari Teach itu buat apa. Nah, datanglah si S ke mana? Ke Drum Kingdom tuh atau ke kerajaan Drum tuh untuk nyari si Teach, dan nggak ketemu lah sama si Teach. Nah, emang si Teach udah pergi gitu. Nah, yang menariknya tuh itu tadi kata Mang Son, bahwa dengan datangnya S tuh, si S Aceh ya datang ke Drum Kingdom, yang notabene Drum Kingdom tuh adalah pulau musim dingin yang setiap harinya selalu ada salju. Tapi dengan datangnya, pada saat datangnya si S itu tuh salju tuh nggak turun sama sekali. Jadi bisa dibilang datangnya S ke Drum Kingdom tuh mempengaruhi cuaca satu pulau. Gitu. Dan apakah itu dipengaruhi oleh buah setannya? Mungkin juga. Dan kayaknya sih iya. Menurut orang mah. Karena kita tahu kan S kekuatannya apa gitu kan. Nantilah kita bahas di next episode itu. Hal menarik selain Wapol ketemu Luffy di lautan, terus Blackbird datang ke kerajaan Drum, apalagi Mang? Yang ketiga berarti hal menariknya tuh yaitu diperkenalkannya satu jenis dari buah setan yaitu jenis Zoan. Nah, Zoan itu tuh adalah buah kekuatannya tuh berubah, transform. Henshin. Bener Henshin lahnya, transform menjadi makhluk lain intinya mah gitu. Jadi kebanyakan sih si Zoan ini tuh nanti sebenarnya bisa dibagi lagi sih, tapi ini terlalu panjang lah. Nanti soalnya ada pembagiannya tuh, ada Ancient Zoan, ada Mythical Zoan gitu kan, dan ada Zoan biasa. Tapi berhubung ini Zoan pertama. Ya, Zoan pertama diperkenalkannya di Drum Kingdom, yaitu Zoan yang bisa berubah atau transform jadi makhluk lain. Nah, kita diperkenalkannya tuh di Dalton gitu. Dalton itu tuh adalah seorang apa tuh ya? Prajurit di Drum Kingdom. Bukan kapten, Mang. Bukan kapten prajurit. Kapten menurutnya kita. Pokoknya intinya nama prajurit lah, prajurit di Drum Kingdom yang memakan buah Ushi Nomi model Bison. Nah, Ushi Nomi model Bison itu adalah buah setan. Ushi itu sapi sebenarnya. Modelnya model Bison. Jadi setelah dia memakan buah setan tersebut, si Dalton tuh berubah menjadi Bison. Nah, Zoan tuh adalah buah setan yang memberikan kekuatan kepada penggunanya atau pemakannya tuh kekuatan untuk bertransform atau berubah menjadi makhluk lain yang terdapat di buah setan tersebut gitu. Wow. Itu sih sebenarnya. Berarti udah 4-nya menarik nanti. Yang terakhir sih mungkin ya biar nggak kelamaan Ring, oke. Nah, ini Mang, kisah Dokter Hiluluk Mang. Mang. Iya sih, itu yang sangat ada kuat, yang benar-benar kuat, benar-benar. Iya. Sampai sekarang juga aduh benar-benar kapan seseorang akan mati? Anjing tak eta Mang. Salah satu yang menarik dari One Piece itu adalah banyaknya quotes atau pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita terapkan di dunia nyata. Anjing merinding dan di salah satunya tuh yaitu di kisah Dokter Hiluluk. Siapa Dokter Hiluluk? Dokter Hiluluk adalah seorang dokter yang kita nggak tahu sebenarnya sebelumnya background cerita dia tuh seperti apa. Dokter atau bukan kan Mang? Kita juga nggak tahu. Cuman yang diceritain di cerita waktu itu di episode Chopper atau di Drum Kingdom tersebut tuh, dia tuh sebagai apa ya, dokter di Drum Kingdom yang nggak diakui sebenarnya. Bahkan kalau di bahasa Inggris mah disebut naoge Quack, orangnya kita apa Quack teh namanya Quack, Quack gitu. Nah, sebelumnya sih sebenarnya sebelum kita ngobrolin si Hiluluk harusnya kita ngobrolin dulu Chopper sebenarnya. Iya benar. Nah, soalnya di hal menarik di Drum Kingdom juga tuh kita diperkenalkan dengan Next Nakama, yaitu Chopper. Seekor beruang
Seekor beruang. Beruang kutub. Rusa kutub. Seekor rusa kutub berhidung biru. Dan pemakan Joan juga kan. Dan pemakan Joan Hito-hitonomi atau buah manusia yang yang hewan makan. Iya, yang apa kekuatannya tuh menjadi manusia. Dia bisa berubah menjadi manusia gitu. Ya. Quote yang terkenal di Drum Kingdom itu adalah quote-nya Hiluluk, betul. Benar. Orang lupa ingat, tapi intinya seperti ini. Kapan seseorang akan mati? Apakah saat dia ditembak oleh seseorang itu, pokoknya ditembak oleh pistol, atau apakah saat dia meminum racun? Tidak, cenanya dinamakan gitu. Tapi seseorang itu mati adalah ketika orang lain melupakannya. Bener kan? Bener. Itu tuh kan benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata, bener. Jadi inti nama ya kita meskipun kita udah mati, kita harus meninggalkan legacy itu nama gitulah. Soalnya si Hiluluk dibuktikan di cerita itu juga legasinya apa? Yaitu si Sakura itu gitu. Butiran-butiran butiran deh. Sakura yang dia bisa memunculkan Sakura di negeri musim dingin, di pulau musim dingin. Itu paling menarik, Mang. Terakhir endingnya juga itu sangat orang sih cerik sih pas di episode dramatis soalnya pas si Chopper pisah gitu ya sama si Dr. Rin, Dr. Kureha. Kita juga belum bahas Dr. Kureha, tapi terlalu panjang lah, nggak apa-apa. Tapi bisa, untuk yang penasaran bisa nonton aja lah, Mang ya. Nonton deh, seru. Iya, yang udah nonton juga bisa nonton lagi sih sebenarnya mah. Soalnya pas kita nonton lagi dengan kita yang udah dewasa gitu ya. Feelnya tuh beda pisan. Oke, terima kasih buat apa? Ya intinya buat episode sekarang kita cukupkan sampai Drum Kingdom. Ternyata udah terlalu panjang juga. Jadi episode selanjutnya kita bakal ngebahas naon, Mang? Alabasta aja, Mang. Iya. Langsung ke Alabasta. Oke. Buat dulu Mamang, terima kasih yang sudah menonton. Yes. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau ada apalah bisa komen-komen dan jangan lupa di like dan juga subscribe. Dan juga sebentar Mang sebelum ditutup. Jadi kalau ada koreksi atau apa ya kita juga kan nggak menutup kemungkinan pasti ayah salah. Banyak salahnya ya. Bisa tuliskan di komentar juga. Iya benar. Jadi kita bisa diskusi bareng. Oke? Dulu Mamang sip. Bye. Bye.